adik-adik, saatnya kita ke pelajaran matematika bersama Ustazah. Oke, sekarang kita masuk ke bab pertama di semester genap ya, yaitu teorema Pythagoras. Oke, nah sebelum kita masuk ke teorema Pythagoras, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian. Jangan lupa materi ini dicatat di buku matematika. Oke, kita mulai. Yang pertama, apa itu teorema Pythagoras? Nah, jadi di sini Pythagoras itu berupa segitiga siku-siku. Jadi Pythagoras itu bentuknya seperti segitiga siku-siku ya. Nah, seperti ini. Ini ada segitiga siku-siku. Jadi unsur pada Pythagoras itu ada sisi miring. Nama lain dari sisi miring adalah hipotenusa. Jadi sisi miring atau hipotenusa itu merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku dan letaknya selalu di depan sudut siku-siku. Jadi, nah di sini kan ada sudut siku-sikunya. Sisi miringnya itu di depan sudut siku-siku ya. Jadi sisi terpanjang itu selalu berada di depan siku-siku. Nah, yang kedua, unsur yang selanjutnya yaitu sisi penyiku. Sisi penyiku itu selain dua sisi selain sisi miring. Jadi kan segitiga sisinya ada tiga. Sisi miring dan duanya disebut sisi penyiku. Sisi penyiku sendiri adalah dua sisi pembentuk sudut siku-siku. Jadi sisi penyiku itu ada dua dan dia membentuk sudut siku-siku. Paham sampai di sini? Mudah ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ustazah punya gambar segitiga seperti ini. Nah, sekarang coba kalian tentukan unsur pada segitiga berikut. Langkah pertama kalian cari dulu mana sudut siku-sikunya. Nah, di sini ya. Nah, sekarang sudut siku-sikunya yang pojokan itu. Di depan sudut siku-siku ini adalah sisi miring atau nama lainnya hipotenusa. Otomatis dua sisi yang lain namanya adalah sisi penyiku. Mudah? Oke, sekarang kalau segitiganya Ustazah putar lagi. Segitiganya Ustazah putar. Nah, perhatikan gambar yang warna kuning. Gambar yang warna kuning ini, segitiganya cuma Ustazah putar. Dia sama seperti segitiga siku-siku. Langkah pertama, kalian cari dulu siku-sikunya di mana. Ya, siku-sikunya adalah di yang atas, karena yang bawah itu lancip ya. Sudut lancip, yang atas adalah sudut siku-siku. Otomatis di depannya adalah sisi miring atau nama lainnya adalah hipotenusa. Jadi dua sisi lainnya adalah sisi penyiku. Sampai di sini sudah paham? Paham ya, walaupun gambarnya dibolak-balik, kalian patokannya adalah sudut siku-siku dan yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu teorema Pythagorasnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, Ustazah punya gambar segitiga siku-siku lagi. Segitiga siku-siku tadi punya sisi sebanyak 3 ya, sisi miring dan 2 sisi penyiku. Di sini Ustazah beri nama sisi A, sisi B, dan sisi C. Jadi teorema Pythagoras itu ada 3 rumus ya nanti. Nah, sekarang perhatikan yang bergambar awan. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Paham? A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sedangkan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang perhatikan. Kuncinya adalah kalian paham tentang teorema Pythagoras. Jika sisi miring itu adalah sisi terpanjang, itu kan A dan B tinggal di
tambahkan karena dia adalah sisi terpanjang. Kalau mencari sisi penyiku, misalkan kita cari A kuadrat, berarti sisi yang paling panjang dikurangi sisi yang satunya. Oke, jangan lupa diberi kuadrat ya, diberi kuadrat semua. Jadi kalau misalkan mencari sisi penyiku itu sisi miring dikurangi sisi yang satunya. Oke, nah kalau mencari sisi miring itu kan yang paling panjang, otomatis dijumlahkan ya, tinggal 2 sisi penyiku itu dijumlahkan, dan jangan lupa juga diberi kuadrat. Paham? Jadi sisi miring itu jumlah dari sisi penyiku. Ingat, harus dikuadratkan semuanya. Paham ya? Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, Ustazah punya segitiga siku-siku. Diketahui sisinya 4 cm, sisi miringnya adalah 5 cm. Nah, tentukan nilai X. Paham ya? Tentukan nilai X. Yuk, sekarang kita analisis dulu. Siku-sikunya di depannya adalah 5 ya, berarti kita mencari sudut sisi penyiku, otomatis dikurangkan. Jadi X kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Kalian nggak perlu nulis rumusnya, nggak apa-apa ya. Sekarang kita hitung, 5 kuadrat adalah 25, 4 kuadrat adalah 16. Tinggal dikurangkan X kuadrat sama dengan 9. Nah, di sini masih berbentuk X kuadrat. Harus kita cari X-nya. Kalau menghilangkan kuadrat tinggal kita akar. X sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3 cm. Jadi sudah kita ketahui X-nya adalah 3 cm. Paham ya? Nah, contoh soal yang kedua. Di sini segitiganya Ustazah balik lagi. Sekarang kalian tentukan nilai Y. Y itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Otomatis Y itu adalah sisi miring atau nama lainnya adalah hipotenusa. Sekarang penyelesaiannya. Karena Y itu adalah sisi miring, sisi terpanjang, otomatis kita jumlahkan ya. Tinggal dikuadratkan semua. Y kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, tinggal dihitung, 12 kuadrat adalah 144, 5 kuadrat adalah 25. Dijumlahkan hasilnya 169. Itu masih dalam bentuk Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan 169. Kita hilangkan kuadratnya, jadi di akar. Y sama dengan akar dari 169. Y-nya adalah 13 cm. Paham sampai di sini? Jadi pelan-pelan dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Kalau tadi teorema Pythagoras ya. Nah, sekarang kita ke triple. Kalian tahu triple itu apa? Triple itu 3 ya. Jadi triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Contohnya, apakah triple bilangan berikut merupakan triple Pythagoras? Nah, jadi triple Pythagoras itu ada 3 bilangan, yang A 6, 8, dan 10. Yang B 7, 10, dan 13. Jadi kita analisis apakah bilangan-bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras atau bukan. Perhatikan penyelesaiannya berikut. Yang pertama dulu, 6, 8, dan 10. 10 merupakan sisi terpanjang. Jadi kita kuadratkan dulu, 10 kuadrat hasilnya 100. Kemudian 2 angka yang tadi, yang lainnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu 36 ditambah 64. Hasilnya 100. Karena hasilnya sama, jadi yang A termasuk triple Pythagoras. Lanjut ke yang B. Kita cari sisi terpanjang dulu, yaitu 13
13 kita kuadratkan 169, kemudian 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat hasilnya 149. Karena hasilnya beda, yang B bukan triple Pythagoras. Sampai di sini paham? Nah, demikian dulu pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jika masih bingung, ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ke Ustazah. Demikian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.